Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Kita masih membahas hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah tentang la tagdob. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya atau diminta nasihat tentang sesuatu yang bermanfaat tapi tidak banyak yang dikerjakan atau tapi itu bisa mendatangkan ke surga, maka Rasulullah SAW faradada miraran qul la taghdab, jangan marah. Tapi ternyata Rasulullah SAW selain melarang marah, ada marah yang diperbolehkan yang sudah kita bahas. Pertama, terhadap orang yang mencari-cari kesulitan, padahal sudah diberi keringanan. Kemudian yang kedua, Rasul pernah memarahi juga imam yang terlalu panjang bacaannya sehingga menyulitkan makmum. Kemudian yang ketiga, Rasul marah terhadap orang yang tidak mau tunduk pada keputusan yang ditetapkan secara adil. Terus keempat, Rasul juga pernah memarahi orang yang rewel karena ingin mendapatkan sesuatu padahal bukan hak dia. Ada pertanyaan-pertanyaan, maka Rasul juga marah. Kemudian Rasul juga pernah memarahi sahabat yang menghukum dengan main hakim sendiri tanpa melalui proses pengadilan. Kemudian yang keenam, Rasulullah SAW juga pernah memarahi suami, memarahi istri yang mengejek istri yang lain atau mengejek wanita lain seperti Zainab yang menyebut kepada Sophia sebagai putri Yahudi, maka Rasul memarahi. Kemudian yang ketujuh, Rasul marah terhadap sahabat yang memperdebatkan akidah yang sebetulnya tidak perlu diperdebatkan, yaitu tentang qada dan qadar. Nah, maka Rasulullah SAW terhadap sahabat yang memperdebatkan masalah akidah yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, maka Rasulullah SAW memarahinya. Kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu natanaza'u fil qadari wa ghadiba hatta marra wajhuhu hatta ka'annama fuki'a fi wajnataihi ruman faqala abihada umirtum am bihada ursiltu ilaikum innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadal amri azamtu ilaikum alla tatanaza'u fi. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami ketika kami memperdebatkan fil qadar. Jadi urusan qadar, urusan takdir, urusan qada qadar. Bahkan di situ dikatakan fagodiba hatta marra wajhuhu hatta ka'annama fukiya fi wajnataihi rumman, bagaikan merah delima wajahnya
karena saking marah. Maka Rasulullah SAW menandaskan, abihada umirtum am bihada ursiltu ilaikum. Apakah aku diutus untuk hal yang seperti ini pada kalian? Maka innama halakaman qablakum, banyak kehancuran, kecelakaan umat terdahulu, yaitu kina tanaza'u, tatkala mereka berdebat fi hadal amri, di dalam urusan ini. Azamtu alaikum ala tatanaza'u fi, maka aku perintahkan pada kalian, jangan berdebat dalam hal-hal yang seperti ini. Ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 2059. Jadi kalau masalah itu sudah jelas, masalah itu sudah nampak penjelasannya, janganlah diperdebatkan lagi. Atau masalah itu tidak akan ada selesainya, daripada debat kusir yang membuang waktu, yang menyita energi yang tidak ada artinya, maka jangan diperdebatkan lagi. Karena itu akan menyita waktu, akan menghilangkan energi, mengurangi energi. Jadi Rasulullah SAW memarahi sahabatnya yang berdebat tentang sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Dengan demikian, boleh saja seseorang itu berdebat, tetapi jangan yang menimbulkan persoalan. Dan sebagai pembimbing atau sebagai guru, memarahi murid yang memperdebatkan masalah yang tidak ada ujung pangkalnya, itu boleh dimarahi. Debat kusir yang tidak ada manfaatnya, hanya membuang waktu dan energi secara percuma. Oleh karena itu orang-orang yang senang berperilaku seperti itu patut dilarang dan patut dimarahi. Kemudian yang ke-8, Rasul juga pernah marah dalam rangka membela yang beliau cintai. Ya, yang beliau cintai. Jadi kan membela kebenaran yang beliau cintai, membela kebenaran yang harus beliau bela. Haddasani Abdul Muttalib bin Rubai'ah bin Haris bin Abdul Muttalib annal Abbas bin Abdul Muttalib dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mughdaban wa ana indahu faqala ma agdobaka qala ya Rasulullah ma lana wali Quraisy idza talaku bainahum talaqau biwujuhin mubsyaratin wa idza lakuna bi ghairi dalik qala faqadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta marra wajhuhu summa qala walladzi nafsi biyadihi la yadkhulu qalba rajulil iman hatta yuhibbakum lillah wali rasulih. Summa qala ya ayuhan nas man ada ami faqad adani fa innama amur rajul sinwu abihi. Di situ ditandaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di situ dikatakan ya ayuhan nas man ada ami faqad adani. Barang siapa yang menghina pamanku, maka itu sama dengan menghina diriku. Jadi Rasulullah SAW dalam rangka membela siapa yang ia cintai,
sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Haris yang menerima berita dari Abdul Muthalib bin Rubai'ah yang menerangkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi itu menghadap Rasul dalam keadaan marah. Dan Rasulullah SAW bertanya, ma agdobaka, apa yang menimbulkan kemarahanmu? Maka dia menjawab, ya Rasulullah, malana wali Quraisyin idza talaqau bainahum talaqau biwujuhin mubasyaratin wa idza laquna bighairi dalik. Hai Rasul, mengapa orang Quraisy kalau berjumpa dengan sesama marganya menampakkan wajah yang berseri, tapi ketika berjumpa dengan kami tidak seperti sesama mereka. Jadi ada sebagian Quraisy yang punya sikap, punya sifat seperti itu. Jadi kalau bertemu dengan Abbas, sikapnya berbeda. Maka Fagodiba Rasulullah SAW. Rasulullah SAW marah. Hatta maro wajuhu, sehingga merah wajahnya. Sumaqala walladzi nafsi biyadih. Dan beliau SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang di tangannya diriku, la yadkhulu qalba rajulin al-iman. Iman itu tidak masuk kepada nurani seseorang hatta yuhibbakum lillah wali rasuli, sehingga kamu mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dia masih cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul di bawah cinta kepada yang lain, atau kecintaan kepada yang lain masih melebihi cinta kepada Allah dan Rasul, iman itu tidak masuk. Jadi iman itu baru masuk kepada nurani orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul melebihi yang lain. Saking cintanya kepada Allah, maka cintai Rasul. Saking cinta kepada Rasul, maka cintai pula keluarganya, istrinya, yang lain sebagainya. Makanya kalau seperti kaum Syiah ya, dia katanya cinta Rasul, tapi benci kepada istrinya, kepada Aisyah. Tuh belum masuk cinta kepada Rasul. Karena kalau cinta kepada Rasul, ya cintai pula keluarganya, istrinya, putranya, dan keluarganya. Bahkan termasuk pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, karena keluarga beliau harus dicintai. Makanya beliau sabdakan sambil marah beliau, man ada'ami faqad adani, orang yang menghina pamanku, menyakiti pamanku, maka berarti menyakitiku. Fa innama amur rajul sinwu abihi, karena apa? Paman itu bagaikan ayah baginya. Kalau menghina Abbas sama dengan menghina Rasul. Ya, Rasul marah terhadap orang yang menerapkan imannya pada lubuk hati dan sikap atau perilaku tidak tertanam pada lubuk hatinya. Kemarahan beliau boleh jadi karena pertama orang yang membeda-bedakan sikap dan hormat disebabkan ras atau marga. Jadi membeda-bedakan sikap disebabkan ras atau marga itu juga dimarahi oleh Rasul. Kemudian yang kedua, ada orang yang menghina sahabat Rasul. Abbas itu adalah sahabat, lain paman. Kalau dihina itu sama dengan menghina Rasul. Kemudian demi menegakkan keadilan dan menegakkan kebenaran, beliau marah. Dan yang keempat, mengharuskan agar iman itu termanifestasi, terwujud dalam sikap, ucap dan tindakan. Jadi tidak hanya di dalam ucapan, juga harus terwujud dalam sikap dan tindakan. Kemudian Rasul juga pernah marah ketika ada orang yang mengotori masjid.
Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan fi kiblatil masjid faghadiba hatta marra wajhuhu faqamat imra'atun minal ansar wa haqqatha wa ja'alat makanaha khuluqan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahsana hadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik itu melihat nukhomah itu dahak ya, atau kotoran, di kiblatil masjid, di arah kiblat masjid. Fagodiba hatta marra wajuhu, maka Rasul marah sehingga wajahnya memerah. Faqamat imro'atun minal ansor, maka perempuan dari Ansor itu berdiri, kemudian fahakatha, dan dia membersihkan dahak tersebut, dan waja'alat makanaha khuluqan, kemudian menaburkan wewangian di tempatnya itu. Maka Rasulullah SAW ma ahsana hada. Alangkah baiknya seperti ini. Jadi kalau ada dahak dibersihkan, kemudian diganti dengan wewangian, apalagi kalau sekarang kan sudah menjadi persoalan itu ya, zaman corona. Nah itu salah satu contoh 9 ya, tentu kalau ada ya boleh jadi. Ini 9 contoh marah yang dibolehkan karena ada teladannya jadi dari Rasul. Kita lihat sekarang beberapa ibroh. Ibroh yang pertama, Rasul itu selalu memberikan bimbingan disesuaikan dengan karakter dan apa yang diperlukan sahabat. Jadi, pada sahabat yang minta nasihat selalu sesuai dengan karakter dan keinginan sahabatnya. Nasihat tersebut ada yang singkat, ada pula yang panjang lebar. Kemudian ibrah kedua, ketika Rasulullah SAW diminta nasihat tentang beberapa hal, seperti bagaimana jalan masuk ke surga, bagaimana dijauhkan dari murka Allah, apa yang mudah dipikirkan, apa yang bermanfaat, amal yang bermanfaat, kemudian perkataan yang simpel tapi mudah dipahami, maka Rasul menjawab la taghdab. Jangan kau marah-marah. Ini memberi gambaran bahwa menahan marah sangat bermanfaat, baik ditinjau dari sudut syariah, amaliyah maupun dari sudut ilmiah. Kemudian Rasulullah SAW pun pernah beberapa kali marah. Yang di dalam kajian ini ada 9 kali Rasul contohnya marah. Sedangkan Rasul SAW itu menjadi teladan bagi kita dalam segala aspek kehidupan. Termasuk antara marah, senyum, memaafkan, dan memarahinya itu sebagai teladan bagi kita. Dengan demikian, larangan marah itu sifatnya muqayyad. Ada tergantung kepada situasi dan kondisi. Jadi tidak selamanya marah dilarang. Ada juga yang bolehkan. Tegasnya boleh marah asal pada tempatnya. Tapi tetap terkontrol, terkendali. Itu salah satu esensi menahan marah atau kadimin yang terpuji. Kemudian yang keempat, marah bila terjadi bukan pada tempatnya atau bukan pada yang diharuskan, itu akan berdampak negatif, baik diri sendiri maupun pihak lain. Oleh karena itu, kendalikan sifat marah tersebut. Jangan sampai menjadi pemarah. Ada beberapa implikasi. Implikasi pertama, manusia ditinjau dari sudut marah, itu sifatnya beraneka ragam.
Pokoknya kita perhatikan hadis Rasulullah SAW bersabda, ala innal ghadab jamrotun tuqadu fi jaufibni Adam. Ala tarawna ila hum roti ainai wantifahu audaji fa idza wajada ahadukum syai'an min dalik fal ar al ar ala inna khairur rijal man kana bati al ghadab sari ar ridha wa syarrur rijal man kana sari al ghadab bati ar ridha fa idza kana rajul bati al ghadab bati al fai wasari al ghadab wasari al fai fa innaha biha. Ala ingatlah, innal ghadab, sesungguhnya ghadab atau marah itu jamrotun. Marah itu jamroh, bara api. Tuqadu fi jaufibni Adam, yang dinyalakan dalam rongga Bani Adam. Jadi yaitu dalam rongga yang dapat membakar lambung anak Adam. Nah, ingatlah kalian, dapat melihat orang yang marah, matanya merah. Tawajada ahadukum syai'an min dalik. Jadi kalau matanya wajada ahadukum syai'an min dalik fal ardu wal ard ala. Ingatlah kalian dapat melihat orang yang marah itu matanya merah, ya. Tarawuna humroti ainai. Humroti ainai itu merah matanya. Wantifah audajih, urat lehernya menonjol urat behengnya itu, ya, ranteng, ya, menonjol ranteng. Nah, kemudian ditandaskan fa idza wajada ahadukum syai'an, maka apabila kamu menemukan, ya, kamu melihat yang demikian, maka hendaklah membelah ke bumi. Jadi fal ard ahadukum syai'an min dalik fal ard ke bumi. Ala inna khairur rijal, ingatlah bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang man kana bati al-ghadab sari ar-ridha. Itu orang yang baik itu adalah yang lambat marahnya, tidak mudah marah. Bati al-ghadab sari ar-ridha, segera punah kemarahannya. Wa syarrur rijal, dan sejelek-jelek laki-laki, man kana sari al-ghadab bati ar-ridha, yaitu orang yang cepat marah tapi sulit ridho, sulit reda. Kalau bahasa Indonesia mereda, ya. Wa idza kana rajul bati al-ghadab bati al-fai. Ada juga yang sulit marah tapi sulit ridho. Dan kemudian wasari al-ghadab wasari al-fai. Ada juga yang mempercepat atau cepat marah tapi juga cepat reda. Ini hadis riwayat Ahmad. Dan itu kan fa innaha biha. Ya, itu semuanya sesuai dengan kondisi mereka itu sendiri. Oke, berdasar hadis ini memberikan gambaran kepada kita, manusia itu ada yang cepat marahnya itu sudah susah reda, cepat marah susah reda. Itu jelek manusia.
Ada yang cepat marah, cepat reda. Ada juga lambat marah, lambat reda. Ada juga lambat marah, cepat reda. Yang bagus adalah tidak mudah marah, jadi agak lambat untuk kemarahan. Tapi kalau sudah marah, cepat mereda. Jadi ketika terpaksa marah, ya boleh kalau ada posisinya. Tapi cepat reda. Dan sejelek manusia adalah mudah marah, susah reda. Makanya kalimat al-aldo ala inna khairar rijal man kana bati al-ghadab sari ar-ridha. Jadi man kana bati al-ghadab sari ar-ridha. Yang paling bagus itu khairur rijal itu adalah orang yang tidak cepat marah, jadi sulit untuk marah, tapi juga cepat mereda. Itu mengisyaratkan ada situasi marah yang dibolehkan dan masih termasuk kategori baik. Jadi berdasar penggalan hadis ini, manusia yang baik bukan yang berarti tidak pernah marah sama sekali, melainkan bisa menempatkan diri kapan dia marah, kapan pula tidak marah. Namun bila sudah marah, cepat mengatasinya dan mengendalikannya. Itulah hikmah pujian ilahi pada orang mukmin yang mampu menahan marahnya, sebagaimana tersirat pada surat Ali Imran 134, sebagaimana diterangkan tadi ya. Kemudian yang kedua, implikasi yang kedua, marah ditinjau dari segi aspek kesehatan itu ada dampaknya. Kemudian marah manfaat ya, manfaat menahan marah ditinjau dari sudut kesehatan jasmani. Menahan marah bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan rohani, tapi juga penyehatan jasmani. Ketika marah, detik jantung itu kan meningkat melebihi batas wajar dan menyebabkan naiknya tekanan darah pada pembuluh nadi. Dan oleh karenanya memperbesar kemungkinan terkena serangan jantung. Jadi kan marah itu ada kaitan kepada kesehatan jasmani. Penyakit bukan cuma timbul gara-gara makanan, tapi juga perilaku dan tindakan seseorang. Apakah itu darah tinggi, apakah itu lambung, itu ada kaitan dengan kondisi rohani yang berakibat pada jasmani. Nah, mudah dan suka marah-marah ternyata ada bahayanya bagi kesehatan. Marah adalah suatu sifat yang terdapat pada diri setiap manusia. Ada manusia yang tidak mempunyai sifat marah. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah bagaimana cara meredam kemarahan itu sendiri. Beruntung orang yang dapat menahan amarahnya. Dan orang itu mendapatkan gelar sebagai orang yang sabar. Alangkah ruginya jika seorang tidak kuasa kalau dikuasai oleh amarahnya. Tentu saja akan berdampak buruk bagi diri maupun orang lain. Ada manfaat yang sangat besar apabila kita dapat menahan amarah. Tidak saja bermanfaat bagi fisik, kesehatan, tapi juga manfaat bagi rohani dan keagamaan yang bersifat islami. Nah, manfaat fisik dan kesehatan dari menahan marah dapat berupa terhindarnya dari hormon noradrenalin, noradrenalin, ya, itu bisa. Hormon noradrenalin adalah senyawa yang bersama-sama hormon adrenalin, hormon yang timbul akibat kecemasan dan ketakutan yang teramat sangat. Nah, dapat memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah
dan bahkan dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Akibat kemarahan itu. Biasanya orang yang takut dan marah, dadanya akan terasa sesak, napasnya tersengat-sengat. Semua itu merupakan akibat munculnya dua hormon tersebut. Maka apabila kita berhasil menahan marah, tapi kita telah menjauhkan diri dari salah satu faktor penyebab penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah. Berarti juga kita telah mengalahkan salah satu sebab gagal jantung dan penyakit stroke. Stroke itu banyak akibat kemarahan. Kemudian bahaya marah bagi kesehatan jasmani, jika ditahan, marah jika ditahan atau tidak dikendalikan, sangat berbahaya apabila tidak ditahan, tidak dikendalikan. Baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bahkan bisa menimbulkan kerusakan jasmani dan rohani. Gara-gara marah, orang lain bisa dicelakakan. Gara-gara marah bisa merugikan. Kemarin kan ada itu, apa namanya, pemuda ya, yang naik motor, terus ditilang oleh polisi. Tapi marah-marah si pemuda itu gara-gara ditilang. Karena saking marah-marahnya, polisi itu bisa, akhirnya motornya dirusak. Akibatnya kan motornya rusak, nggak bisa dipakai, rugi dia. Gara-gara marah. Nah, jadi itu namanya kompensasi. Jadi bisa dicelakakan juga orang lain. Sekitar menjadi rusak. Yang menimbulkan penyesalan akhir. Bahaya marah-marah bagi kesehatan, utamanya menyebabkan penyakit marah. Jadi marah itu adalah virus, kan? Virus jiwa, karena itu virus raga. Namun dampaknya juga berbahaya bagi raga. Tubuh akan tidak sehat ketika seseorang menjadi lebih suka marah daripada menahannya. Marah yang ciri-cirinya adalah ketegangan yang disertai dengan raut wajah yang seram dan tidak sehat, mata melotot, suara keras, kasar. Nah, itu menimbulkan persoalan dalam hidupnya. Marah itu virus ya, yang bisa menimbulkan negatif terhadap diri sendiri maupun pada orang lain. Kenapa berbahaya bagi kesehatan? Karena muncul ketika darah dalam hati bergejolak tinggi dan menyebar ke urat-urat tadi, sehingga gejolak darah yang cepat itu menimbulkan sesuatu kegedengangan pada otot-otot. Ini implikasinya. Akibatnya yang ditimbulkan marah-marah itu tentu nanti bisa hipertensi. Karena sering darah naik, jadi tinggi, hipertensi. Kemudian bisa lemah tubuhnya, yang membuat otot menjadi tegang, akan menimbulkan kelelahan tubuh. Marah semenit saja, seperti 4 jam bekerja. Nah, akibat dari marah, kelelahan akan terjadi dan menimbulkan metabolisme tubuh itu menurun. Jika metabolisme menurun, tentu saja penyakit dari luar akan mudah masuk. Kemudian bisa lemah otak, ya. Karena lemah tubuh juga dapat melemahkan otak yang menyebabkan fungsi dari otak itu akan menurun drastis. Apa hal itu? Ketika marah, darah dalam otak itu kan berkurang. Darah lebih banyak mengalir pada otot-otot. Nah, sehingga darah sebagai sesuatu yang penting dalam otak akan berkurang. Nah, darah yang sebaiknya asupan oksigen ke otak akan berkurang. Sehingga orang yang marah tidak dapat berkonsentrasi, tidak dapat mengontrol sebuah tindakan. Dan tindakan yang tak terkontrol itu akan merugikan yang lain. Terus juga dampak marah-marah bagi kesehatan sosial itu sudah pasti. Nah, marah berdampak sangat bagi jiwa
dan raga, bahkan berbahaya bagi orang lain dan lingkungan. Dia perlu tahu bahwa gila gagal dalam menahan marah itu perbuatan berisiko, perbuatan atau tindakannya yang tak terkontrol. Kehilangan kendali, kesadaran yang normal. Seperti yang saya contohkan tadi, sampai motor sendiri dirusak. Kedua, dikucilkan atau dijauhi orang lain. Karena orang lain kan takut melihat orang marah-marah. Jadi jauh. Terus yang ketiga, menghilangkan keharmonisan hubungan sosial. Dengan keluarga, suami, istri, anak. Terus 4, mempengaruhi saraf di otak yang bisa berakibat tindakan tanpa kendali pada pihak lain. Yang kelima, rusak dan hancurnya harta benda diakibatkan pelampiasan itu, pelampiasan kemarahan, pelampiasan kemarahan yang membawa akibat kehancuran. Kemudian membuka pintu bagi setan untuk mempengaruhi tindakannya akibat amarah tersebut. Tindakannya, amarah itu terkait erat dengan sikap atau perilaku yang cenderung ya pada atau mengarah pada penolakan atau menganggap musuh pada orang lain. Nah, karena itu pintu utamanya adalah kontrol. Terus hidup itu senantiasa terkontrol. Sebab kalau terkontrol, maka itu akan membawa kendali siapapun, ya. Dan kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Saya anggap cukup dulu. Bagian C kita akan bahas pada YouTube berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.